Hal ini mempermainkan agama, Dr. Richard Lee dikritik netizen. Hal ini mencuat setelah komen dari Ustaz Dery Sulaiman yang mengaku sudah membantu Dr. Richard untuk syahadat 2 tahun lalu. Namun, dari postingan Natal kemarin, Dr. Richard Mas melaksanakan ibadah di gereja dan merayakan Natal. Hal ini membuat netizen marah. Apakah Ustaz Dery berbohong atau Dr. Richard mempermainkan agama? Ini dia sebut 8 Januari ya. Ini video ini dibuat 8 Januari. Nanti coba kita putar nanti video aslinya ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Richard Lee udah masuk Islam. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya, omongan Ustadz Dery bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Sebanyak Bismillah Abi wal Ibni wal Ruhul Kudus Ilahu Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Dr. Richard Lee. Di mana teman-teman sekalian heboh di media sosial, terutama di channel-channel Islam ya. Dan ya, komentar-komentar mereka itu alhamdulillah, ini bukti Islam benar. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad itu benar. Yang banyak orang-orang cerdas masuk ke agama Islam. Apalagi teman-teman sekalian yang mengisukan hal ini adalah Ustadz ya, yang bernama Ustadz Dery ya. Ini cukup terkenal gitu. Jadi ya mereka percaya. Jadi katanya bahwa dia sendiri yang membimbing Richard Lee untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu sudah mualaf. Lalu ya keterangannya apakah sudah disyahadatkan ulang atau seperti apa ya begitu. Karena selama ini kan Dr. Richard Lee menyembunyikan hal itu. Nah yang anehnya teman-teman sekalian, kalau memang Dr. Richard Lee itu pernah mualaf di 2 tahun yang lalu, padahal ya di tanggal 8 Januari itu sudah ya masuk di dalam gereja dan dia mengatakan saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Jadi itu artinya bahwa Dr. Richard Lee itu masih beragama Katolik. Masih belum pindah agama ke Islam. Ya, kenapa teman-teman sekalian tertawa? Karena memang udah terlanjur dihebohkan oleh saudara-saudara kita Muslim. Nah, kali ini teman-teman sekalian, bagaimana tanggapan kita? Tetapi sebelum saya berikan tanggapan saya terkait tentang Dr. Richard Lee, mari terlebih dahulu untuk kita menyimak video yang ada berikut ini. Berita hari ini sudah terdengar 2 tahun yang lalu sebetulnya. Karena aku tuh pertama kali mengajarkan syahadat kepada Dr. Richard tuh 2 tahun lalu. Ya, dan dia mengakui keislamannya itu ya sejak awal itu. Sejak pertama kenal itu dia mau belajar Islam, tapi bahasanya mau belajar dulu. Kemudian setahun yang lalu aku diajak lagi bicara 4 mata ya di satu restoran di Palembang dekat airport. Dia bilang aku sudah fix, sudah Muslim sekarang, tolong rahasiakan. Tapi waktu itu aku cuma ngasih tahu satu orang, Ustadz Felix Xiao. Jadi keislaman Dr. Richard Lee ini sebetulnya sudah dari 2 tahun yang lalu. Jadi kemarin terakhir itu aku diundang ke Sayap Suci kan, lagi ke restoran itu yang non alkohol katanya. Ustaz ngopi sini ya. Terus aku datang, tanya kapan tuh dikasih tahu orang, ngapain? Berita baik ini mesti diberitakan. Dan sampai hari ini sebetulnya Dr. Richard tuh dia masih mau merahasiakan. Tapi kemarin aku udah terlanjur bilang sama dia, aku kasih tahu ya, kalau betul-betul memang benar-benar Islam ini, tentu tidak ada masalah kan. Dia bilang nggak apa-apa, kasih tahu aja. Dia belajar sungguh-sungguh dan komunikasi saya dengan beliau itu bukan hanya di konten,
Tapi hari-hari kita WhatsAppan, kita teleponan, dia tanya-tanya tentang Islam. Waktu di London dia nanya, kok di sini nggak banyak masjid gitu. Jadi banyak pertimbangan kenapa beliau merahasiakan itu, ya karena keluarga masih non muslim semua kan, beliau jaga-jaga lah. Tapi mudah-mudahan tidak jadi masalah ya. Karena aku kan 40 hari ini nggak main sosmed, nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Ya, jadi besar gitu. Dan pertama kali syahadat itu saya ingat tuh di tempat makan es kacang merah di Palembang tuh. Saya masih ingat tuh, waktu itu aku lagi live TikTok dan ratusan orang yang nyaksiin tuh beliau syahadat. Cuman waktu itu tidak jadi viral karena aku anggap itu cuma nggak serius gitu. Tapi ternyata pengakuan semalam itu Dr. Richard bilang, waktu pertama itulah aku merasa hidayah masuk. Aku merasa Islam itulah jalan imanku di sana gitu. Islam ini lagi rame di medsos. Bahkan dibilang Richard jadi mualaf sejak 2 tahun yang lalu. Kabar ini pertama kali diungkap Ustadz Dery Sulaiman. Dia mengklaim kalau dia sendiri yang membimbing dan jadi saksi Richard ucapin 2 kalimat syahadat. Ustadz Dery bahkan unggah video bareng Richard ngajarin cara berzikir. Selain itu, dia meminta doa agar Richard bisa istiqomah dalam agama barunya. Netizen pun langsung heboh dan merasa janggal. Soalnya, omongan Ustadz Dery bertolak belakang dengan postingan Richard bulan lalu. Tepatnya saat Natal, Richard posting foto dirinya lagi berdoa dengan khusyuk di gereja bersama istrinya. Gak lupa dia juga ucapin selamat Natal untuk semua yang merayakan. Jadi banyak yang bertanya-tanya, beneran mualaf atau cuma rumor? Sebagian netizen curiga bahwa ini sekedar strategi marketing Richard. Mirip seperti yang terjadi dengan Deddy Corbuzier dulu. Deddy ini kan makin besar pengaruhnya setelah masuk Islam ya. Jadi bisa jadi Richard ingin menarik audiens muslim yang besar di Indonesia. Perjalanan seseorang menjadi mualaf memang seringkali menarik perhatian publik. Waktu Deddy mualaf dulu, dia juga sukses membangun relasi dengan banyak tokoh Islam dan memperluas jaringan bisnis. Nah, dari sinilah banyak yang menduga Richard bisa mengikuti pola serupa. Ditambah lagi, Richard Lee bukan sosok yang asing dari kontroversi. Contohnya nih, dia pernah berseteru dengan Kartika Putri soal review produk kecantikan. Richard juga pernah ditangkap polisi karena dugaan akses ilegal ke akun media sosialnya. Selain itu, dia pernah diduga merekayasa pencurian di kliniknya sendiri. Belum lagi, Richard sering bahas Islam di podcastnya dan sempat dituding pansos. Bahkan dituduh menistakan agama. Terakhir, ada pula konflik ongoing dengan dokter detektif soal legalitas izin prakteknya. Makanya, banyak yang menduga mualafnya ini strategi buat alihin isu. Richard sendiri nggak memberi jawaban yang pasti, tapi Richard udah pernah bantah tudingan dia pansos. Di podcast pribadinya Juni 2024 lalu, dia cuma bilang kalau keputusannya murni perjalanan spiritual, bukan demi sensasi atau bisnis. Kalau disebut mualaf untuk cari pamor, maka sudah sejak 2 tahun lalu aku sudah login dan bikin acara besar-besaran. Ini bukan soal pamor, ujarnya. Richard juga pernah bilang bahwa dia semula tidak suka Islam. Namun setelah dia mempelajarinya, Richard menyadari bahwa Islam adalah keyakinan yang baik. Setelah belajar, aku sadar Islam itu indah dan damai, katanya. Richard juga kerap menyebut sikap istrinya, Dr. Randy Effendi, soal rencana kepindahan agamanya. Kalau kamu belajar agama, itu harus buat diri kamu menjadi lebih baik, kata sang istri seperti dikutip Richard. Tapi sampai sekarang Richard belum kasih pernyataan eksplisit apakah dia memang masuk Islam. Masyarakat rasanya perlu menahan diri deh. Keyakinan agama itu kan urusan pribadi. Oke, kawan-kawan sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari beberapa keterangan ya, dari Bro Pavi 88 dan juga dari gerakan PIS ya. Dimana teman-teman sekalian di gerakan PIS ini biasanya data-datanya itu valid ya. Data-datanya valid. Nah, kali ini bagaimana tanggapan Bang Laskar terkait hal ini teman-teman sekalian? Nah, kalau tanggapan saya tidak sama sekali peduli Dr. Richard Lee terkait keimanan dia. Ya, apakah dia kemudian pindah ke agama Islam, pindah jadi ateis, pindah jadi apapun, itu no problem gitu. Itu tidak mempengaruhi keimanan kekristenan kami. Dan itu tidak mempengaruhi ajaran kekristenan yang benar. Kenapa? Karena itu oknum-oknum. Karena memang soal mu'alaf itu hal biasa. Ada yang mu'alaf, tapi ingat banyak juga yang murtad dari Islam masuk ke agama Kristen. Nah itu, jadi menurut saya bahwa yang ada urusan dia mau pindah agama atau tidak pindah agama. Tetapi yang menjadi masalah di sini, ini saya menilai bahwa jika memang
Dr. Richard Lee pernah disahadatkan oleh Ustadz Dery 2 tahun yang lalu, bahkan di tahun yang lalu kita tidak tahu bulan apa, tetapi di tahun ini 2025 tanggal 8 Januari itu didapatkan Dr. Richard Lee itu bersama dengan istri ada di dalam gereja. Nah, jadi ini apakah kemudian Dr. Richard Lee ini sengaja mempermainkan agama atau bagaimana? Karena selama ini kan, oh saya mau begini, saya mau begitu, saya mau belajar Islam gitu ya. Ya bagaimana caranya kalau seandainya saya masuk, tapi kan saya nanti ditolak oleh keluarga dan segala macam. Bahkan membicarakan hal ini dengan istri gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, ya mari kita berpandai-pandai gitu loh. Jangan sampai dikelabui. Barangkali dia itu yang memang benar mencari pamor. Iya kan? Ya menaikkan pamor dia kan gitu. Ya walaupun ya dia bantah hal itu ya. Pernah dia bantah, saya bukan cari itu. Kalau memang gitu ya udah dari dulu dong saya buat acara besar-besaran. Kalau saya cari pamor dengan agama. Ya tetapi ya pada kenyataan ketika kita menilai video-video seperti ini. Ya kurang lebih gitu ya. Untuk menaikkan pamornya. Makanya dari gerakan PIS tadi menyinggung hal itu teman-teman sekalian. Dan saya setuju gitu. Nah teman-teman, yang saya kasihan adalah teman-teman muslim ya. Saya melihat ya di TikTok ya, komal-komal TikTok. Ini mereka wah. Mereka di channel akun saya, di YouTube saya selalu banyak yang komen. Alhamdulillah gitu loh. Ya itulah bukti kebenaran Islam. Dr. Richard Lee mu'alaf. Demian mu'alaf. Siapa lagi itu? Deddy Kobuser itu mu'alaf. Banyak lagi ya yang mereka sebutkan itu. Yang orang-orang yang terkenal, artis-artis itu terkenal. Anda lupa untuk melihat misalnya Asmiranda, ya kan? Ada banyak sekali ya. Artis-artis. Ada si Lucy Daiva, ya kan? Kemudian banyak ya, saya tidak kenal semua, tetapi mereka ya juga memilih masuk ke agama Kristen. Nah jadi teman-teman sekalian, beragama itu jangan terlalu mabuk lah ya. Buat kami bahwa ketika orang meninggalkan kekristenan itu adalah urusan pribadinya, karena keimanan dan agama itu adalah hak pribadi-pribadi ya. Jadi kita tidak perlu intimidasi, kita tidak perlu macam-macam. Berbeda di agama sebelah, ya kan? Kalau masuk ke agama mereka itu ya bebas gitu. Tetapi ketika Anda keluar, ketika Anda murtad, nah ada hukumnya bagi yang murtad. Ya kan sudah diuraikan oleh ustadz-ustadz itu. Ya, hukuman apa yang di itu. Nah, barangkali Dr. Richard Lee itu pantas ya menerima seperti itu. Ya, jika memang pernah disyahadatkan masuk ke agama Islam, lalu kemudian ya diam-diam tetap ke gereja. Dan apalagi dia katakan statementnya tetap cinta Yesus. Ya kan. Saya tetap percaya Tuhan Yesus kata dia. Nah teman-teman ya kita berharap memang ada kejelasan. Karena Dr. Richard Lee sampai saat ini belum ada keterangan jelas bahwa dia sudah pindah ke agama Islam. Ya, jadi jangan berbangga buat teman-teman semua yang katanya sudah mu'alaf. Karena belum ada bukti yang sebenarnya ya. Dan kalau juga pun sudah mu'alaf, ya apa urusannya dengan kami? Iya kan? Itu pilihan dia kawan-kawan. Itu pilihan dia. Saya percaya pastor yang membimbing dia, yang mengarahkan dia, keluarga dia yang mengarahkan dia, ya sudah berupaya yang mendidik dan mengarahkan dalam iman kekristenan. Tetapi jika memang dia memilih untuk mu'alaf, ya itu urusannya dia. Ya kan? Baik teman-teman sekalian ya, demikian komentar kita. Ya, sekali lagi, kekristenan tidak terpengaruh jika seandainya si Dr. Richard Lee ini pindah ke agama Islam. Saya Arif Gulung undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Salam.